Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita buka kembali di kitab Galatia pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mengenali ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang palsu, yang bukan Injil Kristus, saudara. Ya, nah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti harus kenali itu. Dan saya percaya kalau kita bangun satu hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita terus belajar dengan firman-Nya, saudara, maka saya percaya kita tidak akan gampang tersesatkan. Karena itu saudara harus tekun untuk merenungkan firman Tuhan, saudara harus tekun membaca kitab suci, Bapak Ibu, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal kebenaran, maka kita akan gampang diselewengkan, saudara. Ya. Dan kalau kita malas baca Alkitab kita, tentu kita akan sangat mudah diselewengkan, saudara. Dialihkan kepada sesuatu yang bukan kebenaran. Ya, Yesus berkata, kalau saudara baca di kitab Lukas, ya, kamu itu sesat karena kamu tidak tahu kitab suci. Ya, jadi kesesatan itu dimulai ketika kita tidak mengenal kitab suci. Kita tidak tahu kitab suci, saudara. Ya, jadi saudara harus tekun untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, nah saya percaya kalau saudara makin membaca, saudara akan makin familiar, ya, makin tahu lebih dalam lagi, saudara. Nah, kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan beberapa hari ini tentang ajaran sesat, saudara. Paulus itu begitu meluapkan emosinya. Ya, dia berkata, aku heran. Ya, kenapa dia heran? Karena orang-orang Galatia ini ya sudah terima kebenaran, sudah terima Injil yang benar, ya sudah terima pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi dalam seketika waktu, ketika ada orang-orang yang datang menyusup ya sebagai hamba Tuhan mungkin, ya bahkan mungkin mengakui dia rasul, dia menyampaikan yang lainnya, saudara. Mereka begitu cepat percaya. Ya, sampai-sampai Paulus berkata begini, kalau ada di antara kami para rasul, ya bahkan malaikat pun yang memberitakan Injil yang lain yang bukan Injil Kristus, terkutuklah dia, saudara. Jadi kalau sampai Paulus meluapkan emosinya, perasaan seperti itu, berarti kita jangan menganggap ajaran sesat itu sesuatu yang tidak ada apa-apa, saudara. Tapi itu sangat berbahaya sebaliknya. Kita mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebab kalau kita sudah masuk ke dalamnya, kita terpengaruh di dalamnya, saudara, maka kita kehilangan kasih karunia. Sebab Paulus sudah menyampaikan, kalau kita terima Injil yang lain, kita sedang berbalik dari Allah. Kita kehilangan Allah sendiri, saudara. Jadi mesti kita perhatikan baik-baik. Nah, kemarin kalau saudara perhatikan seperti yang saya jelaskan ya di Galatia pasal yang pertama ini, saudara. Maka bagaimana cara kita bisa mengenali itu ajaran yang palsu, ajaran yang sesat atau Injil yang benar, saudara. Ya, saya jelaskan yang pertama, saudara, kalau saudara baca di ayat yang saudara Paulus berkata dia heran, ya. Lalu kemudian hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Jadi yang pertama, ajaran yang palsu, ajaran sesat, ya dia selalu menghasilkan kekacauan, menghasilkan gaya hidup yang tidak benar, saudara. Ya, jadi kalau saudara misalnya gini, kita tahu bahwa Yesus itu dalam pengajarannya itu mengajarkan kita bagaimana moral kita harus baik. Ya, kita harus hidup dalam kesahajaan, kita harus hidup dalam rendah hati. Ya, katakan kita diajarkan bagaimana
bisa mengampuni, bisa menerima kelemahan dari orang lain. Ya. Terus kita diajarkan bagaimana kehidupan kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah, tapi kalau sebaliknya, kita diajarin dan hidup kita bukan makin seperti itu. Ya, itu kemungkinan pengajarannya yang disampaikan ada sesuatu yang salah. Atau mungkin hidup kita yang salah, saudara. Ya, jadi yang pertama, saudara, ajaran sesat selalu menghasilkan kehidupan yang tidak benar, saudara. Terus yang kedua dikatakan, ya, yang bermaksud untuk memutarkan Injil Kristus. Jadi ajaran yang sesat selalu memutarbalikkan kebenaran Allah. Selalu melawan firman, saudara. Ya. Tapi yang ketiga, saudara, ajaran sesat itu dikatakan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, yang ketiga, saudara, ya, mengkultuskan individu atau termasuk juga pemimpinnya, saudara. Ya, hati-hati, kita memang harus respect kepada pemimpin, kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi kita juga harus menguji setiap ajaran, ya, yang disampaikan kepada kita, saudara. Kenapa? Karena pemimpinlah yang cenderung lebih gampang menyesatkan orang. Ya, kemarin saya terima ada video YouTube dari bukan jemaat tapi orang Kristen, dia kirim ke messenger saya. Nah, isi video itu menayangkan ada seorang hamba Tuhan. Dia sedang memberikan sebuah, ya, dikatakan nubuatan lah, saudara. Nubuatan, ya, nubuatan tentang apa? Tentang akhir zaman, bahwa dikatakan tahun 2021 akan terjadi, ya, hal-hal yang tidak enak, ya, hal-hal yang sukar, ya, pokoknya seperti ada sebuah goncangan seperti itu, saudara. Lalu dikaitkan dengan kitab Daniel pasal yang ke-10, saudara. Nah, kalau ketika saya mendengar, saya menelusuri seperti itu, saudara. Ya, saya berkata itu, ya, apa ya, nubuatan yang terlalu umum lah bagi saya, saudara, ya. Karena Alkitab sudah menjelaskan, kalau kita baca Alkitab itu gak perlu heran kalau hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, dan di masa depan, saudara, itu terjadi banyak hal-hal yang sukar. Itu kata Alkitab. Ada banyak penderitaan. Ya, dikatakan di sana bangsa kemalahan bangsa. Ya, jelas itu sudah Yesus sampaikan. Enggak perlu. Itu bukan nubuatan dia. Ya kan? Dikatakan dia terima dari Tuhan. Ya. Ya, maaf kata, saudara. Saya kadang kalau yang melihat seperti itu, saya juga bisa nubuat. Nubuat itu bukan hanya milik seorang nabi. Nubuat itu kalau sekarang, zaman sekarang, perjanjian baru seharusnya. Ya, ya, itu para hamba-hamba Tuhan. Ada nabi juga. Nabi itu menyampaikan firman. Ya. Lalu di situ dijelaskan suruh, ya, berdoa, puasa, ya, ada puasa Esther, puasa Daniel, puasa apa gitu loh. Ya, oke sih, saya lihat seperti itu. Cuma orang terlalu mengkultuskan dia sepertinya. Ya. Saya tidak katakan bahwa dia hamba Tuhan yang sesat, tidak. Tapi terlalu mengkultuskan dia. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, pelajari firman Tuhan, ya gak perlu seheboh begitu. Itu udah biasa. Karena kita tahu kebenaran di Alkitab ada. Seperti itu. Yang disampaikan ya betul dari Alkitab. Ada di situ. Tapi bukan berarti dia orang yang hebat. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Ya kan? Kenapa? Ya memang dia dipakai Tuhan. Tapi yang disampaikan dia terlalu umum. Lain hal misalnya gini. Kalau nanti di tahun 2001 ya akan terjadi ya sesuatu yang mungkin. Yang mungkin tanda petik tidak ada secara implisit maupun eksplisit di Alkitab. Ya, lalu disampaikan inilah
firman yang saya terima, kebenaran yang saya terima. Karena memang hamba Tuhan itu menyampaikan bahwa dia menerima dari Tuhan. Dia mendengar Tuhan sampaikan kepada dia. Nah saudara, yang seperti ini mesti kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengkultuskan pribadi seseorang. Nah itu bahaya buat kita. Sebab kalau dia sesat, kita juga ikut tersesat saudara. Mesti hati-hati. Ya karena itu saya dorong saudara baca Alkitab. Ya, bukan berarti sekali lagi kita ketemu hamba Tuhan, ketemu orang-orang yang mungkin menyampaikan kebenaran, menyampaikan nubuatan lalu kita curiga, bukan begitu saudara ya. Saya juga tidak mengharapkan kita bersikap seperti itu juga sikap yang salah. Karena firman Tuhan berkata, ujilah sesuatu, pegang yang baik, kita uji. Ya, cuma yang saya mau sorot adalah jangan sampai kita mengkultuskan pribadi. Yang dia omongin apapun itu, kalau A kita bilang A juga. Semuanya dia ngomong kita setuju. Nggak boleh seperti itu, kita harus uji dengan firman Tuhan. Ya, karena memang ada banyak yang seperti itu. Kalau dia salah, ya harus tetap sudah menyimpang. Ya, karena itu Paulus berkata begini, sekalipun dia rasul, nggak peduli, salah ya salah. Tidak ada istilah ditoleransi seperti itu saudara. Apalagi hal-hal yang memang akan menghilangkan kasih karunia dalam kehidupan kita saudara. Ya, itu sebabnya kalau hari-hari ini saudara melihat ada banyak di YouTube maupun di Facebook hamba-hamba Tuhan sepertinya berselisih, berdebat. Ya saya pikir itu sudah dari ribuan yang tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Ya, nah kita mesti harus sadari dengan baik saudara. Ya, tapi yang terakhir saya mau sampaikan hari ini, ya, bagaimana saudara dan saya bisa mengenali itu ajaran yang benar, Injil yang benar atau ajaran yang sesat atau Injil yang palsu. Ayat 10 saudara, ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang terakhir saudara, dari perikop ini, ya, ajaran sesat itu selalu berpusat untuk menyenangkan manusia. Dengarkan baik-baik, selalu. Pusat ajarannya itu fokusnya hanya untuk memuaskan manusia, menyenangkan manusia. Ya, kalau saudara perhatikan saudara, apa yang Paulus sampaikan ya di setiap ajaran-ajaran saudara, itu selalu disalahpahami saudara. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan misalnya gini, kamu itu selamat bukan karena berbuat baik, tapi karena anugerah. Nah orang-orang yang mendengarnya seringkali salah mengerti. Mereka berkata, berarti nggak perlu berbuat baik lagi dong. Berarti Paulus ya mengajarkan kita boleh hidup sembarangan. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia anugerah, bukan karena perbuatan saudara. Itu sebabnya Paulus, kalau saudara baca di kitab Roma, khususnya di pasal ketiga ayat 8, dia itu menyinggung orang-orang yang memfitnah dia, memfitnah ajarannya saudara. Sehingga orang mengatakan begini saudara, kalau begitu kita bisa berbuat dosa seenaknya. Supaya apa? Supaya anugerah Allah itu makin bertambah. Karena dia katakan kalau kita dosa kita makin besar, maka anugerah itu semakin besar buat kita saudara. Ya. Dikatakan karena Paulus mengajarkan bahwa kalau dosamu makin besar, maka kamu akan semakin paham akan anugerah itu semakin besar buat hidupmu. Ya. Nah orang salah paham, mereka memutarbalikkan ajaran Paulus. Dan mereka berkata Paulus ini hanya ingin menyenangkan manusia. Petrus sampai menyinggung ya bahwa tulisan-tulisan Paulus itu memang seringkali agak sulit dimengerti sehingga diputarbalikkan seperti saudara. Ya, nah Paulus membantah di ayat 10 ini di Galatia masa pertama ini. Aku ini bukan berfokus menyenangkan manusia, tapi berfokus kepada Allah. Sampai saya berkata begini, Injil yang kuberitakan itu kuterima dari Allah, bukan dari manusia. Ya,
Jadi ajaran yang benar itu fokusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau misalnya seringkali, ini selalu begitu ya. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita rajin beribadah ya, supaya kita diberkati. Itu fokusnya manusia. Kan gitu kan? Ayo berikan persepuluhan supaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Nanti Tuhan berkati bisnismu, bertambah banyak, makin diberkati. Itu fokusnya manusia. Ya. Seharusnya ajaran yang benar adalah kita mengerti fokusnya adalah Allah. Allah telah memberikan hidupnya bagimu. Jadi seluruh hidupmu itu adalah milik Allah. Berlebihankah kalau kamu memberi sedikit dari yang kamu punya itu untuk Allah? Berlebihankah kalau Allah meminta 1/10 penghasilanmu? Bukan total dari asetmu, tapi 10% dari penghasilanmu. Apakah itu berlebihan? Jelas itu tidak berlebihan, saudara. Kalau Allah telah memberikan hidupnya kepadamu, berlebihankah kalau dia meminta engkau melayani pekerjaannya? Jadi fokusnya bukan manusia. Berlebihankah kalau Allah meminta waktumu sejam aja untuk bisa bangun misbah fajar saat teduh bersama-sama? Wong, hidupnya sendiri dia berikan buat kamu. Ya. Itu sebabnya saudara harus menyadari kalau misalnya diajarkan soal memberi, fokusnya karena kita tahu bahwa kita sudah diberi. Bukan kita memberi supaya kita diberi. Fokusnya untuk kita lagi. Waktu kita diajari memberi, fokusnya karena kita tahu bahwa Allah sudah memberi untuk kita. Bukan supaya kita diberi. Sekali lagi saudara, ya. Saya tidak menyaksikan firman Tuhan. Misalnya ketika kita diajari memberi, kita pasti diberi. Saya tidak menyaksikan itu karena itu firman Tuhan. Tapi kita harus mengerti waktu kita diajari kita memberi bukan karena kita ingin mendapatkan atau kita ingin diberi lagi, bukan. Memang itu janji Tuhan, Tuhan pasti genapi. Misal kita mengembalikan 1/10. Bukan fokusnya supaya tingkap langit dibukakan lalu kita diberkati berlimpah-limpah. Bukan itu saudara. Tapi fokusnya adalah Allah yang sudah memberkati kita. Berlebihankah kalau kita memberikan yang 1/10 itu kepada Tuhan? Nah mestinya fokusnya seperti itu saudara. Jadi ajaran yang benar motivasinya adalah Tuhan, bukan kita. Tuhannya bukan manusianya saudara. Jadi kalau saudara ingin mengenali ajaran itu benar atau sesat, saudara, dengarkan saya baik-baik saudara. Ya, fokus utamanya adalah Allah, bukan manusia. Jadi kalau saudara ingin mengenali itu ajaran benar atau ajaran yang salah, ajaran sesat, gampang. Sisi manusianya diletakkan di mana? Kalau sisi manusianya selalu, sekali lagi saya ulangi saudara, kalau sisi manusianya selalu diletakkan di tempat terbesar, diletakkan di tempat terdepan, diletakkan di tempat paling atas, sebaliknya Allah itu diletakkan di belakang atau dijadikan sekedar bemper, nomor 2 atau nomor sekian saudara, atau dimanfaatin, maka kemungkinan besar itu ajaran itu sudah mulai menyimpang. Ya, karena fokus Injil harusnya Allah. Fokusnya adalah Allah. Karena itu di gereja ini saya sering mengajarkan kita untuk mengarahkan hidup kita, ya, menggenapi rencana dan tujuan Allah. Bukan sebaliknya kita menggunakan Allah, memanfaati Allah untuk menggenapi tujuan dan hidup kita. Tapi kita menggunakan hidup kita menggenapi tujuan Allah, saudara. Beda ya? Ya. Pak, apakah tidak boleh fokus kepada manusia sekali-kali? Boleh.
nggak ada yang salah itu. Tapi yang utama itu jangan dikesampingkan. Itu yang harus kita sadari dulu seperti itu, saudara. Ya. Nah, termasuk juga pujian penyembahan yang kita nyanyikan. Kenapa? Apakah pujian penyembahan itu menempatkan Allah sebagai fokus utama kita? Ataukah kita tempatkan fokus utama kita adalah perasaan manusianya, kebutuhan manusianya? Beda loh saudara. Saudara sadari bahwa pujian penyembahan juga itu sebuah khotbah. Kan pujian penyembahan itu kan nyanyian yang bisa menginspirasi orang kan? Betul nggak? Iya. Hanya pujian penyembahan itu dilantunkan. Kalau khotbah ya datar. Nggak ada suara nada melodinya. Tapi kalau nyanyian pujian penyembahan itu kan khotbah yang dilantunkan ada nadanya sebenarnya. Ya kan? Misalnya saudara. Ya lagu yang juga mengalami pertentangan dari banyak kalangan gereja. Misalnya gini, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu apa saudara? Menyertai aku dan melindungi aku. Ya, sehingga malapetaka tidak akan menimpa. Saudara, memang lagu ini sepertinya tidak ada yang salah. Diambil dari Alkitab kok. Tapi yang waktu dinyanyikan motifnya itu penting sekali. Ya, penting sekali. Kalau kita diberkati berlimpah-limpah untuk apa? Untuk apa? Mestinya untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Tapi seringkali kan lagu ini dinyanyikan fokusnya manusia yang lebih besar daripada tujuan Allah, daripada rencana Allah. Nah, jadi saudara mesti harus sadari itu, mengerti akan hal itu saudara. Ya, nah saya berharap apa yang Paulus sampaikan lewat kitab Galatia ini, kita sudah bisa menilik, kita sudah bisa menguji apakah itu ajaran benar atau ajaran yang salah, sesat. Ya, kita sudah bisa memenuhi kriteria saudara. Tanda-tandanya seperti apa? Kalau hamba Tuhan, kalau dia khotbah selalu diarahkan ke dirinya, itu hati-hati. Ya, bahkan termasuk juga orang Kristen, dia besar-besarkan dirinya, itu mesti juga hati-hati. Karena fokus utamanya bukan Tuhan lagi. Ya, haleluya. Saya berharap ke depan kita juga bisa menjaga diri kita. Tidak menjadi orang yang disesatkan. Karena memang ke depan akan banyak kesesatan, para penyesat-penyesat akan muncul saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca di pasal kedua di kitab Galatia ini saudara ya. Paulus berkata begini, saya akan bacakan buat saudara. Di ayat yang ke-4 saudara ya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Saudara-saudara palsu. Namanya saudara tapi palsu. Nah itu kan kedekatan, ada kedekatan. Ada sungkanisasi saudara. Kalau memang itu dia lalu enggak berani ditegur. Tapi kalau salah, sungkan, kita tahu. Alkitab berkata, Paulus berkata, kita mesti berani menyatakan kebenaran. Kalau itu salah, saudara. Bukan berarti kita benci orang-orang itu. Ya, dikatakan begini, ke dalam menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ya, sekalipun dianggap saudara, bahkan merasul sekalipun saudara,
Paulus tidak akan mundur, saudara. Itu sebabnya dia luapkan sebuah perasaan emosinya, kemarahannya, saudara. Ya, jadi saya berharap saudara, ya sekali lagi ke depan, saudara makin waspada, saudara makin tahu akan kebenaran, sehingga tahu mana benar, mana yang sesat, saudara. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Ayo kita